Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi mawala. Saya ingin menyampaikan tentang istighfar nih. Ya, karena saya oleh Ustaz Muni ditugasi untuk hadis dhaif dan maudhu. Jadi saya akan menampilkan beberapa hadis dhaif dan yang sahih. Hadis dhaif yang pertama, tapi kebetulan matanya cocok dengan hadis sahih ini. Ini tentang keutamaan istighfar. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-'abdu astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufira lahu wa in kana mutawalliyan minas saffi." Barang siapa apabila seorang hamba mengucapkan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, ini matanya bener nih, cuma sanadnya ini dhaif. Ghufira lahu wa in kana mutawalliyan min saffi, niscaya diampunilah dosa-dosanya sekalipun dia melarikan diri dari saf perang itu, dari barisan perang. Hadis ini terdapat di dalam Al-Ilal Al-Mutanahiyah fil Ahadits Wahiyah. Jadi hadis-hadis wahm, hadis maudhu, oleh Imam Abdul Farj Abdurrahman Al-Jauzi. Halaman Jilid 2 halaman 834, hadis nomor 1395. Kata menurut beliau Ibnu Jauzi, hadis ini maudhu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhikin mahrajan." Barang siapa yang selalu beristighfar, niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari segala kesempitan. Wa min kulli hammin farjan, dan dari segala kesedihan farjan, ada solusi ini, jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Ya, haitsu itu dzaraf makan, keterangan tempat yang mubham. Hadis ini dhaif dalam Sunan Imam Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, dan Imam At-Tabrani. Tapi memang hikmahnya luar biasa istighfar itu. Hikmahnya luar biasa. Nah ini supaya kita tahu, sekedar tahu aja bahwa ini hadisnya yang pertama maudhu, yang kedua ini dhaif nih. Nah dalam hadis yang sahih sebagai berikut. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilai mi'ata marratin." Saya Muslim nih. Wahai segenap manusia, para sahabat termasuk kita ini, kaum muslim muslimat, tubu ilallahi, bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa inni, karena sesungguhnya aku Nabi sallallahu alaihi wasallam bertaubat kepada Allah, membaca istighfar ini dalam sehari semalam mi'ata marratin. Tidak tahu kita ini berapa kali sehari. Di atas walaupun dhaif itu memang saya rasakan itu istighfar. Saya Ustaz kalau sulit menerjemah itu baca istighfar aja. Iya Nam, jadi menerjemah baca hati kok sulit gitu. Buka ini enggak akan buka gitu. Astagfirullahaladzim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu. Perjalanan begitu, istighfar aja. Saya ingat Imam Hasan Al-Basri. Saya lupa baca di mungkin As-Su'ada kalau nggak salah itu, Hayatus Su'ada, di buku-buku tentang khutbah. Cuma itu Imam Hasan Al-Basri ditanya musim kemarau, kata Imam Hasan banyak istighfar. Sulit punya anak, kata Imam Hasan istighfar. Saya lupa kalau nggak salah ada 5 itu yang kesulitan itu oleh Imam Hasan istighfar. Ya. Saya gitu juga, Nom. Kebetulan SIM mati. Ada polisi baca Sayyidul Istighfar. Alhamdulillah. Yang
operasi resmi itu yang banyak itu kalau nggak salah 3 kali. Tesnya itu yang sahih bagaimana Ustaz? Istighfar yang Ya minimal astagfirullah. astagfirullahaladzim. Ya. Ya. Nanti ada lagi sih, tapi minimal astagfirullah. Astagfirullah. Jadi luar biasa memang. Jadi Imam Hasan Basri seperti beliau itu tentu menyampaikan jawaban kepada jamaah fatwa itu bukan main-main. Ya. Jadi ini Nabi bertaubat membaca istighfar sehari 100 kali. Nah mudah-mudahan kita ini bukan hanya ketika ada masalah, ya buat zikir. Karena tidak ada orang yang terlepas dari dosa. Apalagi orang yang biasa beristighfar di luar. Dan macam-macam berhubungan dengan masyarakat. Mesti mungkin bahkan tiap jam atau bahkan lebih dari itu melakukan dosa. Hadis yang berikutnya, An Zaid radhiyallahu anhu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dari Zaid radhiyallahu anhu bahwa dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufira lahu wa in kana farra minaz zahfi." Ya, barang siapa yang membaca astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang biasa dibaca ini, ghufira lahu, niscaya dia ampunan dosa-dosanya sekalipun dia melarikan diri dari medan perang. Hadis hasan riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Tabarani. Ya. Ada juga yang astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi yang astaghfirullahaladzim, ada juga yang menggunakan astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Nampaknya perbedaan rawi ini Ustaz. Karena dari tabi'in sama persis. Mungkin sampai ke bawah. Ada yang pakai al-azim, ada yang pakai alladzi la ilaha illa huwal qayyum. Jadi ada yang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang tanpa al-azim. Jadi astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, ini termasuk yang menyebabkan khilaf. Nah, tapi nggak perlu berantem. Ini karena sama, insya Allah sama ini. Ya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marratin. Ya. Sungguhnya lubuk hati saya merasa nggak enak begitu. Karena itu saya beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Ini Nabi yang sudah maksum rajin membaca istighfar. Kata orang yang sok pinter, coba, siapa bilang Nabi maksum? Lu buktinya istighfar terus. Istighfar itu kan minta ampun dari dosa. Ya. Jadi kan Nabi ini mengajar umatnya, ya, merasa tawadu, tetap mohon ampun walaupun beliau sudah maksum. Ya. Jadi walaupun mungkin pada saat itu tidak berbuat dosa, baca istighfar. Bagi anak-anak ini mungkin belum merasakan, tapi bagi yang tua-tua, masalah kan muncul datang silih berganti. Itu bisa merasakan. Bagi santri belum merasakan. Mungkin tantangannya kalau uang belum datang, itu mungkin. Itu yang misal kiriman telat itu. Ya, itu. Atau lupa mengerjakan tugas. Di Maristan mungkin ini. Tapi terutama bagi yang sudah punya anak banyak, maka memang saya merasakan walaupun hadis dhaif ini, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dikin mahrajan. Siapa saja yang rajin tekun membaca istighfar, niscaya Allah akan menjadikan untuknya dari segala kesempitan jalan keluar dari segala kesempitan. Wa min kulli hammin farajan, dan segala kesedihan, resah, gelisah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Wa razaqu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga.
Ya. Rezeki tidak usah dicari ya Ustaz ya. Ditunggu. Ya, datang. Dan itu merasakan. Ya. Sekali lagi kalau mungkin anak-anak belum merasakan, tapi bagi orang tua merasakan ini. Malah istighfar melulu munta'ala kau, enggak juga. Bisa-bisa dirasakan nanti. Tapi kalau seperti bapak-bapak, akhirnya masih ini karena sudah orang tua, saya aja Ustaz Muni merasakan nih. Jadi kalau sudah mbak-mbak udah tua-tua mungkin sudah, nah, insya Allah ini jadi dikir harian. Yang barusan itu riwayat Imam Abu Dawud. Ya, dalam Aunul Ma'bud juga dijelaskan dan Sahih Muslim. Hadis berikutnya wa ani Zubair radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man habba antasurruhu sahifatuhu. Ya, man habba barang siapa yang ingin senang akan dibahagiakan, disenangkan oleh lembarannya di hadapan Allah kelak, catatan-catatan amalnya. Ya, fal yuksir fiha minal istighfar, maka hendaklah dia memperbanyak istighfar, baca istighfar supaya ditulis, dicatat laporan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan bahagia, akan senang ketika mendapat laporan catatan istighfarnya banyak. Ini juga menganjurkan agar kita rajin beristighfar. Ya, rajin beristighfar. Saya pikir khuliqal insanu fi kabad. Manusia diciptakan dalam keadaan serba sulit. Orang tidak punya duit susah. Orang punya duit lebih susah lagi. Mungkin masa iya. Saya ingat dulu masih SD SB nom dulu. Mungkin ini belum lahir nih. Ya, orang Denpasar saya ingat balik dapat SD SB atau Porkas. Nggak bisa tidur, kira-kira hampir seminggu malam. Kenapa? Khawatir duitnya ada yang curi. Bukti itu. Banyak duit nggak bisa tidur. Padahal pengemis itu di jalan-jalan, di pinggir jalan tidur. Orang nggak bisa tidur. Saking banyak duitnya. Ya makanya memang rajin-rajin istighfar. Senjata ampuh itu. Terlalu banyak duit, istighfar. Nggak punya duit, istighfar lagi. Ya. Nah ini kan mau lanjutkan kemana? Ya usaha dan istighfar. Supaya dapat beasiswa kan. Kalau nggak dapat beasiswa, berarti S1 itu sama dengan Avanza itu. Ngeri-ngeri itu. Jadi kalau kuliah, saya dengan Ustaz Muni sering ngobrol nih. Ya. Kalau kuliah di Malang, Jogja itu S1, kalau di perguruan tinggi yang bagus itu Avanza 1. S1. Itu survei membuktikan itu. Ya. Jadi banyak istighfar. Kiriman terlambat istighfar. Ya. Istighfar. Kan kiriman terlambat itu kan termasuk bikin kesempitan. Mungkin orang tua rezekinya lagi seret atau bahkan saking sibuknya sampai lupa. Saking terlalu banyaknya duit, akhirnya duit yang kecil-kecil, saluran yang kecil terabaikan. Istighfar, bisa ingat. Pokoknya istighfar itu kunci, Mang. Ya man habba antasurruhu sahifatu, barang siapa yang ingin senang, dibuat senang oleh lembaran amalnya nanti di akhirat, fal yukthir fiha minal istighfar, maka hendaklah dia memperbanyak istighfarnya. Ya. Ini riwayat Imam Tabrani dalam Majmu' Zawaid dikatakan hasan. Ya. Dalam hadis yang lain, An Umar radhiyallahu anhu qala in kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi mi'ata marratin
Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini dibaca kira-kira 100 kali dalam satu majelis. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabbku, ampunilah dosa-dosaku dan terimalah taubatku, karena juga Engkaulah yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Sahih ini riwayat Imam Abu Dawud dan Sunan Imam Ibnu Majah. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Minimal astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Begitu orang-orang. Ada mal astagfirullah. Ya, kunci itu. Saya pikir setiap orang pasti menghadapi kesulitan, kesempitan pasti. Tapi insya Allah berbeda antara yang menyikapinya dengan membaca istighfar dengan yang lain-lain. Ya. Dalam hadis yang lain, An Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu yaqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tuba liman wajada fi sahifati istighfaron katsiran. Tuba itu secara bahasa saya pernah baca itu nama tanaman di dalam surga. Nama tanaman pohon di dalam surga. Makanya biasa dikatakan sungguh berbahagia orang yang mendapatkan di dalam catatan amalnya istighfaron katsiran. Istighfar yang banyak. Ya. Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi mengatakan bahwa sanadnya ini sahih. Rijalu thiqat. Riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Tabrani. Ya, tuba liman wajada fi sahifati istighfaron katsiran. Sungguh berbahagia orang yang mendapatkan di dalam lembaran amalnya banyak istighfar. Paling singkat astagfirullah. Ya, dan itu senjata yang ampuh itu menghadapi masalah. Dalam perjalanan sini Surabaya naik mobil, nyetir macam-macam, enggak usah ngelamun. Ngaji, baca sholawat, istighfar yang singkat, astagfirullah. Itu yang saya alami, jadi saya ya, terutama kalau pas sulit-sulit, Allahumma la salah illa ma ja'altahu sahla, dan banyak astagfirullah. Kemudian ada Sayyidul Istighfar. Ya, Sayyidul Istighfar mungkin kalau santri ini sudah biasa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini ada di buku tipis yang dikit-dikit. Nah, kalau orang tua mungkin agak sudah hafal, bisa dibawa itu. Ya, atau kalau di rumah ditulis, minta tolong ditulis, ditempel di tembok. Di tempat kita sholat atau ditempel. Itu Sayyidul Istighfar. Jadi penghulunya istighfar, ini istighfar yang paling top ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi melanjutkan sabdanya, fa inna man qala hina yusbihu mukinan biha famata dakhalal jannata. Karena barang siapa saja man umum ini ya, rakyat jelata, pejabat, ya, laki, perempuan, pinter, bodoh, ya, yang mengucapkan ini di pagi hari, mukinan biha, yakin kepada istighfar ini, ya, bahwa ini dari Nabi, ya, famata dakhalal jannah, lalu mati meninggal dunia, dakhalal jannata, maka dijamin akan masuk surga. Jadi kunci masuk surga itu gampang. Orang masuk neraka sampai berzina dengan istrinya orang, dimati, kan sulit masuk neraka, ya kan? Mencuri ketangkap polisi, dipukul ketangkap masyarakat, digebuk, sulit. Tapi bagi yang nggak dapat hidayah, justru masuk surga sulit. Masuk neraka itu yang susah. Nyopet ketangkap,
Sampai giginya rontok dipukul orang. Wa in qala hina yumsi, ya. Mukinan biha famata dahulal janata. Barang siapa yang mengucapkannya di waktu sore hari, mukinan biha famata dahulal jannah. Yakin kepada bacaan istighfar ini bahwa ini dari Nabi, lalu meninggal dunia, maka dijamin dia pasti akan masuk surga. Pagi sore baca. Ya. Ya bagi kelas 6 ini kan memang masa-masa kritis ini, Om. Mau kuliah kemana ini? Cari beasiswa. Kalau kuliah bayar 100% itu sama dengan Avanza 1. Sudah saya hitung itu saya dengan Ustaz Muni. Ustaz Muni dulu memperkirakan. Kalau magister katanya di Umul Qura itu 1 M. Betul. Magisternya. Kata Ustaz Muni dulu dihitung perkirakan kalau di Malang dulu kira-kira 80 juta. Waktu Alfa kelas 6, anaknya Ustaz kelas 6, saya hitung itu. Saya ngajar nahwu itu. Saya hitung tuh Zakinum, itu. Yang saya tahu langsung, yang saya ingat, habis 105. Belum selesai. Jadi kalau bayar penuh, yang biasa aja, Avanza 1. Tidak baru tapi masih mantap masih. Jadi kalau beasiswa Avanzanya bisa di Nah, rumah ya. berarti seakan-akan kita memberi Avanza kepada orang tua. Ya, mungkin beasiswa 20%, 50% atau 75% atau bahkan 100%. Apalagi S2. Banyak istighfar. Istighfar. Ya Ustaz mah istighfar melulu. Nah, kalau nggak percaya buktikan. Ini Nabi nih. Yakin Ustaz. Harus yakin kita orang Islam. Ya. Baik kita ini itu yang reaksi yang pertama, yang kedua saya tulis istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu laka bi ni'matika wa abu laka bidambi faghfirli fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ini Bukhari. Tadi juga Bukhari, jadi ada dua redaksi, terserah pilih yang mana. Sama-sama soy. Kapan kita beristighfar? Secara umum tiap hari, terus kapan saja, tidak mengenal waktu. Tetapi ada waktu-waktu tertentu. Ya. Dalam hadis An-Utsman bin Abil Asi Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tuftahu abwabus samai nisfal laili tuftahu abwabus samai nisfal laili fayunadi munadin. Dibuka pintu-pintu langit separuh malam, ya di pertengahan malam. Fayunadi munadin, lalu ada seorang malaikat yang berseru. Ya, memang ketika malaikat saya cari-cari, kalau orang seorang. Malaikat nih kalau satu malaikat apa bahasa Indonesianya? Telur kan sebutir, kurma sebiji, ayam seekor. Tapi kalau malaikat, kalau manusia seorang, malaikat apa? Sesosok. Enggak. Saya belum dapat nih. Seorang malaikat. Pernah saya seorang malaikat, cuma itu dipaksakan memang. Fayunadi munadin, lalu ada ya malaikat yang berseru. Hal min dain fayustajabu lahu. Fayustajabu lahu. Ah, ini ya termasuk ilmu baru. Jadi fa sababiyah itu tidak ada juga yang didorong oleh hal istifham. Ya. Kalau di Nahul Wadi itu kan pakai nahi atau nafi. Tapi ini pakai hal istifham. Hal min da'in fayustajab lahu. Ya. Adakah orang berdoa maka saya akan dipenuhi.
Hal min sa'ilin fayu'to. Adakah orang yang memohon, berdoa, meminta maka akan diberi. Hal min makrubin fayufarraja anhu. Adakah orang yang ditimpa kesulitan, penderitaan, ya, maka akan diberikan jalan keluar. Fala yabqa muslimun yad'u bidawatin illas tajaballahu lahu. Maka tidaklah seorang muslim berdoa, ya, bidawatin, memanjatkan satu doa terserah apa saja, melainkan Allah pasti akan mengijabahinya, akan memenuhinya. Illa zaniatan tas'a bifarjiha, ya, au usharon, kecuali orang yang kesana kemari dia menjual kehormatannya, pelacur maksudnya. Diriwayat Imam Tabrani dan rawi-rawinya sahih. Jadi ini separuh di pertengahan malam ya. Kalau berarti kira-kira jam berapa ini, Ustaz? Kalau kita maghrib, malam itu kan dari maghrib ya sampai subuh ya. Berarti sekitar setelah pukul 12 nih ya. Kira-kira itu. Ya. Di zaman sahabat, zaman Nabi kan belum ada lampu. Tidur habis sisa. Insya Allah pukul 12 bangun. Makanya kalau kita tidur pukul 8, hampir dipastikan pukul 1 itu bangun. Kecuali orang hujan tedung. Separuh malam. Iya, separuh malam. Di pertengahan malam. Ya, kalau kita berarti sekitar pukul 12 ya. Sekitar gitu. Makanya kalau kita dari pukul 9, 10, 11, 12, ya pukul 1 udah insya Allah 4 jam itu udah. Dalam riwayat yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yatanazzalu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu turun kulla lailatin, setiap malam, ila samai dunia, ke langit dunia, ya langit yang ini. Hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ya. Hingga tersisa sepertiga malamnya. Fayaqulu mayyaduni fastajiba lahu. Ya, ini termasuk ilmu baru ini ya. Fa sababiyah ini bagi saya. Barang siapa yang berdoa kepadaku, fastajiba lahu, maka saya akan mengijabahinya, akan mengabulkannya. Mayas'aluni, barang siapa yang meminta kepadaku, fa'utiyalahu, maka saya akan memberinya. Mayastaghfiruni faghfirlahu, barang siapa yang mohon ampun kepadaku, maka saya akan mengampuninya. So Imam Bukhari, kalau tadi di dalam Majmu' Zawaid, ini Imam Bukhari dalam Fathul Bari. Jilid 11 halaman 123, hadis nomor 6321. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam Fathul Bari tersebut bahwa waktu mustajab tersebut dimulai dari pertengahan malam sampai terbit fajar subuh. Saya pernah baca itu, para ulama dahulu bukan ulama sekarang. Ya, karena zamannya Imam Nawawi, karena belum ada listrik, belum ada HP, kan cepat tidur dong. Katakanlah pada isya pukul 8 lah mungkin gitu. Maka pukul 1 bangun. Mereka bangun, sholat, menghafal, baca kitab, menyusun. Kiai Muhammad Hamid di Bangil itu, Ustaz Muhammad itu, cerita. Beliau kalau mau ngisi seminar, jauh-jauh itu, undangan 2 minggu atau 3 minggu. Nggak bisa nulis. Cuma kita berikan sudah dia, di sini. Tapi kalau kurang 2 hari, kurang 1 hari, nulis. Bangun tengah malam, sholat, setelah itu baru nulis. Ya. Itu kebiasaan. Dan ulama-ulama dahulu itu sehari sampai lebih 100 halaman. Ada 40, 50, bahkan yang 100 halaman bacain. Dan itu yang tidak dimiliki oleh ulama sekarang.
Ya, ulama. Bahkan wallahu alam Imam Nawawi itu katanya belum listrik tangannya itu terang, dan itu sangat mungkin. Sangat mungkin, bukan tidak mungkin. Sama dengan jin itu kan bisa dilihat, manusia nggak bisa melihat. Tapi Ustaz Abdul Hasan itu katanya. Nggak tahu Ustaz pernah dengar cerita. Ustaz Budi Samlan yang cerita Pamungkasan. Mau ketemu dengan Kibah Nom, Kibah Sumeneb. Ustaz Abdul Qadir Hasan Bangil ini penulis mustalah hadis, kata berjawab, usul fikih itu ke Sumeneb bareng Ustaz Budi Samlan. Ustaz Budi Samlan memberitahu masuk mungkin gang ini karena nggak bisa masuk pun memberitahu kepada Kibah Udin Sumeneb bahwa Ustaz Budi Samlan datang. Nah ini ada jinnya ini datang, lalu setelah datang melihat Ustaz Budi kembali lapor. Ketika Ustaz Budi Samlan menuliskan ke Kibah, langsung Kibah tahu bahwa Ustaz Budi pakai ini, mobil ini, bajunya ini, sarungnya ini. Berarti menunjukkan Ustaz Abdul Qadir Hasani mampu melihat jin. Punyanya gimana? Iya, punya Kibah. Mungkin orang nggak percaya, tapi begitu. Ya, gimana punya jin. Punya jin. Jadi Ustaz Abdul Qadir bisa. Orang minta ruqyah sama Imam Ahmad, bakiannya disuruh. Bawa ini. Takut sama Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal. Bukan Imam Ahmad Camplong atau Imam Ahmad Pamekasan. Imam Ahmad bin Hambal. Mungkin orang-orang tertentu. Saya ingat kisah nyata ini. Kebetulan ibunya Anas ini ikut ke Bangil Ustaz, ke Mbak Afif tuh. Istrinya Ustaz Gozi Bangil loh. Meruqyah. Dibacain, ayo keluar kamu. Nangis gitu, keluar. Ternyata orang jinnya takut sama fotonya Ustaz Hasan. Kamu kalau nggak keluar akan saya ambilkan foto ini. Muakuti panas begitu. Jin jawab. Jadi ini kalau iwat hadis silsilatul dahabiyah ini. Jadi karena istri saya langsung ini. Ini kepada kalian. Berarti kalau hadis silsilah dahabiyah itu. Ya mungkin. Itu fotonya Ustaz Hasan. Iya, fotonya. Bukan orangnya. Jadi ketika ada mungkin orang kayak kita masa Imam Muhammad bakainya bisa karena orang kan. Kenapa tidak? Iya, dalam ilmunya ibadahnya kun. Mungkin. Terakhir. Istighfar buat kaum muslimin muslimat, ini manfaatnya. Kita kan sering doa imam khotib membaca sering Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya. Dalam hadis begini, An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man istaghfaru lil mu'minin wal mu'minati kataballahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Ya. Kata Ubadah bin Samit, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa man istaghfara, barang siapa mohon ampun kepada Allah lil mu'minin wal mu'minat. Ya, untuk kaum mukminin dan kaum mukminat. Ini lafaznya umum. Ya, dimanapun mereka berada, yang hidup maupun yang mati. Kadang-kadang ditambah oleh al-ahya minhum wal amwat. Kataballahu, niscaya Allah akan menuntunnya bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Untuk setiap orang mukmin dan mukminah satu kebaikan. Indonesia aja berapa orang muslim? Berapa sekarang nih? 80%. Berapa juta? Misalnya 200 ya. Berarti ketika astaghfirullah-al-azim walil mu'minin Allahumma firli wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat, berarti saya ini insya Allah dapat 200 juta
kebaikan. Hadisnya sanan jayyid. Riwayat Imam At-Tabrani dalam Majmu' Zawaid, terbitan Darul Kutub Ilmiah Beirut. Ya. Makanya khotib Jumat sering Allahumma firli wal muslimin wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dan satu hal yang perlu diperhatikan kalau berdoa itu, enggak perlu terlalu detail. Allahumma fir man ahsana ilaina, Allahumma fir asatidana, wajadatina wa abaina. Memangnya malaikat enggak paham. Ampuni dosa-dosa bapak sese kami, datuk kami, tetangga kami, nenek moyang kami. Sudah wal muslimin wal muslimat. Lafaz jamak pakai alif lam itu kan umum. Wal mu'minin wal mu'minat. Alayhi wal titik sudah. Karena itu ada dalam hadis itu, Allah itu suka kepada doa yang singkat padat. Saya lupa hadisnya, tapi ada hadisnya itu sahih itu. Allah suka kepada doa yang singkat padat. Ya. Ini salah satu hikmah istighfar, memohonkan ampun kepada Allah untuk keselamatan kaum muslimin, ampunan dosa-dosa kaum muslimin muslimat. Maka setiap orang mukmin mukminat ini Allah akan mencatat satu kebaikan buat orang yang berdoa. Silakan kalau ada yang mau tanya seputar masalah istighfar. Istighfar bil qulub. Enggak saya jumpai itu. Kalau kitab loh. Kitab hadis enggak menurut saya jumpai. Ya. Ya. Ada orang yang istighfar, kemudian dia melakukan dosa lagi. Istighfar lagi, dosa lagi. Itu gimana, Ustaz? Seakan-akan istighfarnya itu dibuat permainan. Oh, itu urusan kalau main-main atau tidak, itu terserah kepada Allah. Ya. Nahnu nahkumu bid-dhawahir wallahu ta'ala sarahir. Kita menghukumi secara dhahir istighfar. Ya. Jadi itu saya pikir sudah bagus. Mungkin perlu dilanjutkan. Sama dengan Kiai Muhammad Hamidi Bangil katanya, buat apa pelacur kok sholat? Tidak. Ya, sehingga kata semua mal itu ngono yo ngono tapi ojo ngono ya. Zina ya zina, itu dipelacur. Zina ya zina kalau nggak bisa berhenti, tapi jangan berhenti sholat. Bisa jadi sekarang berhenti, bisa jadi bulan depan. Ya. Ada nyata ini. Orangnya rajin sholat malam, tapi gonta-ganti pacar. Teman ibunya anak dia ya ini. Karena orangnya ganteng, wah pokoknya setia ini. Setiap tikungan ada. Di mana pacarnya ada. Kamu ini kok pacaran terus gonta-ganti pacar, padahal kamu rajin. Saya ini sholat malam dari dulu. Rajin sholat malam begitu, apalagi nggak rajin sholat malam. Jangan dipatahkan, kamu nggak ada gunanya sholat malam. Patah itu. Iya patah. Itu kan inna sholat tanha al-fahsya wal munkar. Inna sholat tanha pakai fil mudhari berproses. Insya Allah begitu. Itu Kiai Muhammad Hamidi waktu menyampaikan nasihat di komplek pelacuran katanya di Surabaya. Ya ngono tapi ojo ngono. Ya kalau nggak berhenti begitu ya pelacur lagi kalau nggak bisa. Tapi jangan tinggalkan sholat. Siapa tahu bulan ini belum taubat, barangkali bulan depan, bulan berikutnya. Kalimatnya sudah sampai. Iya, usaha terus.
Saya kira begitu. Ya. Sama dengan orang haji umroh. Haji, berangkat lagi. Kemudian kembali ke habitan. Apa gunanya kamu? Jangan begitu. Kan mematahkan itu. La taqnatu min rauhillah itu. Sampai ada ayat itu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an itu. Itu kan ceritanya jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosa semua. Ya. Jangan putus asa. Haji hampir 2 tahun. Tapi begini. Ya. Sholat yang sanon benar. Tapi kalau kamu jangan begitu. Itu kan tipe bukan orang yang ngajak kepada kebaikan, kayak macam putus asa. Didoakan mudah-mudahan tidak taubat sekarang, berarti mungkin pekan depan, bulan depan dan begitu.